lagi sama gue Jonathan Lenara. Di hari berikutnya gue sekalian bawa beberapa parts yang harus kemarin masih belum datang kan. Salah satunya ini grip gue pakai biasa lah ya, pakai Milano karena gue mau pecoret dan warna hitam buat hand gripnya. On off-nya gue pakai push on. Jadi konsepnya seperti ini. On. Ini nggak bisa dicabut kalau nggak ada kuncinya. Seperti itu. Oke. Ini buat on off buttonnya. Taruh. Karena sepeda kemarin pakai SIP, pertamanya gue mau pakai BGM karena nggak ada indikatornya. Tapi setelah beli yang sepeda SIP-nya mau nggak mau dibeli ini juga. Nih, kita lihat. Ini fast flow juga. Yang membedakan dia sama yang biasa, ada soketnya. Nah, dia seperti ini. Jadi kita nggak bingung gitu loh, waktu jalan bensinnya tinggal seberapa, udah ada indikatornya di sini. Sendernya, ini sendernya, dia akan mengirimkan datanya ke indikator di speedometernya. Terus sudah dapat tuas kerannya. Dan kita lihat di dalamnya coba. Nggak ada apa-apanya, cuman simpel itu doang. Cuman lihat cara bikinnya, ada gitunya, harus lurus standar lah seperti biasa. Dan kita mau update sampai di mana yang perkabelan ini sudah kita tata. Ayo sini, gak apa-apa, give it to me. Kita lagi ngurut kabel-kabel di sini, perkabelan. Water pumpnya kurang lebih seperti ini, cuman ini bermasalah padahal baru, cuman instalasi sebelumnya ngaco waktu dapatnya ini kemarin. Jadi ini akhirnya kita ikhlaskan. Kita pakai apa sih Piki? BMW. Kita pakai BMW. Dan ini shifting udah dibahas juga. Sementara seperti ini. Ini yang di konten sebelumnya kita bahas tentang ini adalah sensor temperatur yang untuk di air. Oke, terus apa lagi nih Ki? Yang di sini Ki? Ini udah, ini untuk pengapian ini pulser, ini untuk full wave-nya, pengisian. Jadi gini, ketika mesin ini mau diturunkan, kita udah nggak usah ribet-ribet buka-buka apa-apa, kita udah pakai soket di sini, soket waterproof. Nah, tinggal ditandain. Salah satu dari dia nanti kan misalkan ini buat pengisian, ini CDI apa segala macem lah. Nah, di dalam sini nanti instalasi si water pumpnya, jalur-jalurnya, kabelnya juga akan terinstal rapih di dalam seperti ini. Terus di bagian sebelah sini kita lihat. Nah, ini aki sama apa nih Ki? Aki sama kiprok di sini. Bondingnya di sini ngumpul nih. Aki, kiprok, kabel groundnya juga nggak main-main. Pakai skun, rapih. Ini groundnya ntar satu ini. Ada grounding juga untuk cabang groundnya sendiri. Central groundnya di situ nanti dicabangkan. Nah, seperti ini kurang lebih layoutnya, tapi masih berantakan, nanti kita rapihkan. Dan lampu jatuh pada chef USDM. Seperti itu. Seperti ini, oke? Kita lihat lagi. Fitment depan jadi sudah dicat menjadi berwarna hitam. Coba kita belokin dulu sedikit. Kurang lebih jadi seperti ini. Rapih, simple, cuman ya masih dekil karena belum kita beres-beresin. Karena Banyak tangan biasalah, masih fitting-fitting. Tuh, terima kasih Ipong. Pong. Sudah membantu untuk melakukan fitment bagian depan. Kabel-kabel yang ini juga nanti rumah sirknya masih kita pikirkan motor di sebelah mana. Kabel groundnya top. Ini bukan abal-abal, nggak main-main ya. Jadi rapih terinstal kabel-kabelnya. Kurang lebih dia seperti ini. Bisa, tenang aja. Oke, nanti kita biarkan dulu, kita lakukan beberapa fitment lagi. Nanti kita lanjutnya konten ini kita lanjutkan sebentar lagi. Ini kebesokan harinya.
Jadi beberapa equipment atau beberapa electrical sudah mulai terpasang dan gue bakal ngasih lihat apa yang sudah terpasang dan bagaimana dia bekerja. Tapi ini baru surface ya. Nanti kita setelah motor jadi kita akan review lagi sekali lagi. Seperti ini. Nah, ini nanti gue bahas. Jadi yang kita pasang apa Ki? Yang pertama sensor termostat Jadi termosensor buat suhu ya. buat suhu. Jadi suhunya ini ada dua bagian. Yang pertama adalah di bagian suhu engine, itu suhu utama di engine. Nah, ini suhu di radiator. Nanti cara kerjanya adalah semua water pump menggunakan ini, dan ini extra fan juga menggunakan ini. Jadi yang pertama kita tes dulu nih bagian extra fan-nya. Kita nanti pakai di angka 80 derajat Celcius. Oke, kita lihat misalkan setelah 80 extra fan bekerja. Ini cuma contoh simulasi. Bisa disetting. Ini kan 30. Kita lihat ya. Jadi ketika suhu turun dia akan mati. Ini semua bisa setting secara manual, jadi kita mau di suhu berapa, kita akan aktivasi, dan suhu berapa dia akan off. Sebenarnya prinsip dia seperti inkubator penetas ayam pun sama. Jadi kita mau cari peak temperaturnya itu berapa. Bukan begitu, Yaski? Ya, jadi untuk meminimalisir energi yang terbuang. Jadi gini kan, ini akinya kita pakai kecil nih. Ya, nih mana Ki sebelah sini. Ini akinya kita pakai kecil. Terus di sini juga akinya kebetulan udah pakai Lithium. dan ini ada, kita tahu nih antara ini full atau enggak. Tapi di sini yang bikin aneh mungkin ada 2 kiprok ya. Nah, nanti pakai 2 kiprok. Yang kiprok utama ini untuk pengisian aki. Yang kedua ini diambil untuk tahanan aja karena kita menggunakan speedometer SIP. Gimana cara kerjanya biar si SIP ini RPM tetap hidup. Nah, jadi kita akalin pakai ini. Iya, karena SIP ini menggunakan arus dari gulungan spool. Oke. Gitu. Jadi makanya kita pakai dia yang untuk lampunya aja nih. Satu untuk lampu, kita jumper ke arah speedo SIP, satu lagi ke massa. Jadi ini untuk regulator penahan aja, kalau ini untuk pengisian saja. Kayak gitu. Jadi ini nanti kerjanya water pump otomatis di suhu 60 derajat. Jadi kontak on itu nggak ada yang hidup semua kecuali CDI. Ketika suhu 60 derajat water pump bekerja untuk menggulung air, sirkulasi. Setelah itu baru ketika panas berlebih baru extra fan ini akan bekerja. Dan nantinya kita juga ada ini extra fan utama, ada lagi nanti double extra fan. Soalnya mesin ini kapasitasnya juga agak lumayan. Bakalan panas dan dalam tepong, jadi kita harus mikirin itu. Nah, kalau misalnya itu udah nggak mencukupi, baru kita pasang radiator Stage 2 tambahan. lah, jadi kalau kita doa namanya 2 stage cooling system. Begitu. Oke, jadi kita biarkan Yaski kembali bekerja untuk ngeberesin ini. Seperti yang gue bilang kemarin, lampunya chef di sini. Water pump di dalam sini, instalasinya kurang lebih seperti itu. Nanti keran bensin gue pakai SIP, jadi bisa termonitor di kepala. Tahu nih jadi boros atau enggak. Nanti ini base socket semua. Ini juga temperatur kalau bisa nanti dalam satu termostat itu untuk semua modul kayak gitu. Jadi nggak banyak tempel-tempel. Ya, jadi kita minimalis, jadi biar kelihatan simple. Sama kayak kabel bodinya kita pakai. Bikin sendiri semua Ki ya? Ini pakai punya SIP. Oh, pakai punya SIP. Pakai punya SIP, tapi Kita sambung sambung nanti di depan kita ada terminal lagi. Jadi nggak terlalu banyak kabel juga. Soalnya kan udah pakai sensor nih. Jadi pakai kabel juga. Tadinya juga kan lampu rem mau pakai per sensor, jadi ada yang nyamperin kasih rem. Jangan. Jangan itu. Oke, nanti ini bagian sini kita bahas lebih lanjut. Hari ini bukan mereview motor, tapi hanya mereview bagian perkabelan. Jadi itu aja untuk mereview sedikit tentang perkabelan dan instalasinya. Nanti akan kita detailkan kembali, akan gua update kembali setelah udah ada step-step berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.